kalau misalnya yang beredar itu memang hanya hoax yang mengatakan bahwa dilakukan pembatalan dan ternyata itu tetap dilaksanakan, ya mestinya Pak Erick Thohir tegas dong, betul-betul turun ke lapangan melihat situasi ini. Karena sekali lagi Felix Xiao ini bukan aktivis HTI yang abal-abal, tapi dia ini adalah pentolang yang memang selama ini menjadi influencer, mengkampanyekan soal khilafah, sehingga kemudian banyak juga artis yang terjebak masuk di situ. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi seluruh sahabat-sahabat ke Nusantara. Ada beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 2 hari yang lalu ya, saya meng-up satu flyer yang berisikan tentang adanya jadwal ceramah Felix Xiao di salah satu BUMN di Indonesia ini. Salah satunya itu adalah di PLN. Nah, ternyata kemudian hal itu dibatalkan oleh PLN. Ternyata kemudian ada satu informasi terbaru terkait soal hal tersebut, di mana flyer tersebut dinyatakan dibatalkan, dalam artian bahwa Felix Xiao tidak jadi diundang oleh pihak PLN, dan bahkan dalam satu tweetan yang dilampirkan langsung oleh seorang penggiat media sosial, di situ dinyatakan dengan tegas bahwa Direktur PLN atau Dirut PLN itu turun gunung langsung memastikan agar Felix Xiao tidak didatangkan di dalam pengajian tersebut, dan bahkan di situ ditegaskan bahwa akan memberikan sanksi terhadap seluruh orang-orang yang terlibat di dalam kepanitiaan, dan termasuk beberapa karyawan yang terlibat itu katanya sudah diberikan tindakan tegas dari pihak Direktur PLN. Nah, tentu dengan adanya surat edaran yang beredar itu tidak begitu saja kita percaya. Kenapa? Karena ada hal yang mencurigakan, di mana kecurigaan pertama saya misalnya itu adalah bagaimana mungkin ada pelanggaran lalu 1 kali 24 jam atau dalam hal ini secepat itu langsung ditindaki oleh pihak PLN, langsung diberhentikan dan langsung diberikan sanksi, dan bahkan kalau tidak salah sanksinya itu ada yang diberhentikan. Itu kan sangat tidak masuk akal. Lalu tidak lama kemudian terkait soal itu saya membuka satu channel yang memang juga dari awal meng-up, yaitu channel KBN Nusantara milik Kang Agus Mar dari Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ternyata di dalam channel itu setelah saya tonton secara utuh ada video yang berlatar belakang PLN, di mana Felix Xiao di situ menjadi pembicara. Baik, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Semoga dapat menambah iman kita, dan sedikit informasi, alhamdulillah kajian ini banyak didukung oleh Mas Fadri ya. Ini Mas Fadri dan kolaborasi dengan kita DKM melalui Pak Khairi. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada referensi-referensi lagi, boleh sampaikan kepada kami dari DKM, semoga dapat menambah semangat kita untuk mengikuti kajian. Kami dari program DKM mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Nah, sekalipun dalam narasi yang dibangun oleh Kang Agus Mar mengatakan bahwa video ini juga masih perlu untuk dilihat apakah ini video baru atau video lama, tetapi saya melihat ada logo PLN di belakang,
dan itu baru didapatkan di media sosial, sepertinya TikTok, kanal TikTok, yang katanya Kang Agus Mahar itu dikirimkan oleh salah seorang teman di nomor WA-nya ya. Nah, saya kira hal ini penting untuk disikapi oleh Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kita berharap sebenarnya Pak Menteri itu betul-betul menelusuri hal ini. Kalau misalnya yang beredar itu memang hanya hoax, yang mengatakan bahwa dilakukan pembatalan, dan ternyata itu tetap dilaksanakan, ya mestinya Pak Erick Thohir tegas dong. Betul-betul turun ke lapangan melihat situasi ini. Karena sekali lagi Felix Xiao ini bukan aktivis HTI yang abal-abal. Tapi dia ini adalah pentolang yang memang selama ini menjadi influencer, mengkampanyekan soal khilafah, sehingga kemudian banyak juga artis yang terjebak masuk di situ. Kita tahu salah satunya itu adalah Tengku Wisnu yang berhasil digarap oleh Felix Xiao, dan memang dia tahu juga mengkampanyekan saat itu. Kan ini nanti setelah pelarangan baru mereka semua ini sembunyi di belakang layar. Tapi belum tentu mereka ini tidak bergerak di bawah tanah. Karena faktanya sampai hari ini juga mereka sama sekali tidak pernah melakukan permohonan maaf atau memberikan klarifikasi terkait soal keterlibatannya selama ini di HTI. Oleh karena itu organisasi ini patut diwaspadai bahwa masih jalan, bahwa hari ini belum memberontak ke negara, tetapi gagasan besarnya itu mereka sudah jalankan, bahwa mereka menginginkan khilafah. Artinya apa? Ketika orang membangun narasi, membangun gagasan bahwa mereka menginginkan khilafah, pada prinsipnya adalah mereka menolak Pancasila sebagai dasar negara, dan itu adalah bagian daripada rencana untuk melakukan bugot terhadap negara ini. Bugot itu bahasa Arab yang artinya kalau di Indonesia kan adalah memberontak. Oleh karena itu sekali lagi saya kira penting Pak Erick Thohir memastikan betul-betul kesimpan siuran informasi ini, dan kalau memang ternyata itu tetap berjalan dengan baik, maka sebaiknya seluruh jajaran BUMN Pak Erick Thohir betul-betul kuliti, periksa baik-baik, karena bagaimanapun juga kalau sekelas BUMN yang direcoki terus oleh paham-paham Salafi Wahabi, paham yang akan memecah belah bangsa kita, paham yang akan merusak ideologi kita, maka lambat laun negara ini hilang. Kenapa? Karena BUMN bagaimanapun juga disiapkan oleh negara untuk membangun ekonomi bangsa. Oleh karena itu terlalu kurang ajar saya kira kalau satu lembaga yang begitu menjadi atensi khusus oleh negara untuk menguatkan ekonomi bangsa kita, lalu itu dihuni oleh para bangsa yang ingin mengganti dasar negara kita. Dan siapapun yang ada di dalam posisi itu, maka mereka termasuk abai dan memberikan pembiaran. Termasuk Pak Erick kalau tidak menindaki seluruh jajarannya yang bermain-main di ranah ormas-ormas ekstrim atau radikal. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.